Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep ibadah dalam Islam. Sebelum mempresentasikan, kami memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Nur Alif M. Tango sebagai moderator. Ini rekan saya Arinoka dan ini Nurvita Dwi Faraya dan ini Indri Yuliastuti. Saya akan memberitahukan poin-poin tentang konsep ibadah dalam Islam. Yang pertama, pengertian ibadah. Kedua, tujuan ibadah. Ketiga, hikmah ibadah. Keempat, macam-macam ibadah. Dan kelima, pengaruh ibadah. Yang pertama, pengertian ibadah. Pengertian ibadah akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Indri Yuliastuti. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya melayani, patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologis adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah pada hakikatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan zat yang disembah. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya karena banyaknya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyayang." Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan ibadah. Tujuan ibadah yang akan dijelaskan oleh Arinoka. Tujuan ibadah. Tujuan ibadah yang pertama adalah ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang penciptanya, yaitu Allah. Kedua, ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Yang keempat, patuh tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Kemudian, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karenanya Allah yang Maha Besar yang memiliki segala kesempurnaan. Dan yang terakhir, ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia yang makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah hikmah ibadah yang akan disampaikan oleh Nurvita Dwi Faraya. Yang ketiga ada hikmah ibadah. Pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Yang kedua ada memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilindasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Yang keempat, ada berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Yang terakhir, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dawa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah akan disampaikan oleh teman saya yang seperti tadi adalah Nurvita Dwi Faraya. Selanjutnya ada
macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah madloh dan yang kedua ibadah gairu madloh. Yang pertama ibadah madloh. Ibadah madloh atau ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Adapun jenis ibadah yang termasuk ibadah madloh adalah wudu, tayamum, mandi hadas, sholat, puasa, haji, umroh. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasul. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Yang keempat, azasnya taat. Yang kedua ada ibadah gairu madloh. Ibadah gairu madloh atau ibadah umum ialah semua amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari ibadah gairu madloh ialah belajar, zikir, tolong menolong, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya didasarkan tidak adanya dalil yang melarang. Kedua, pelaksanaannya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Yang ketiga, bersifat rasional. Dan yang terakhir, azasnya manfaat. Oke, selanjutnya adalah pengaruh ibadah. Pengaruh ibadah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arinoka bersama Indri Yuliastuti. Pengaruh ibadah yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah yang memberikan nikmat kepada kita, maka beribadah dengan mensyukuri zat yang memberikan nikmat adalah wajib, dan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya mempunyai pengaruh bagi jiwa dan hidup kita baik secara langsung maupun tidak, serta memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Pengaruh ibadah yang salah satunya adalah pengaruh sosial. Contohnya, sholat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat secara berjamaah, baik sholat harian yaitu yang 5 waktu, mingguan pada sholat Jumat, atau tahunan seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya pengaruh individu. 1. Membentuk kehidupan dan akhlak seorang muslim dengan corak rabani dan menjadikan berorientasi kepada Allah dalam segala hal yang dilakukannya. Kedua, memberikan kepada seorang muslim kesatuan orientasi dan kesatuan tujuan dalam semua aspek kehidupan. Dan yang ketiga, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Kemudian kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Kemudian penjagaan dan taufik dari Allah Ta'ala. Kemudian kemanisan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Dan yang terakhir, keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang belum dipahami, dipersilakan untuk teman-teman untuk belajar lebih giat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.